Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor energi dan juga obat-obatan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong penguatan hubungan bilateral Indonesia-Rusia dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor energi dan obat-obatan. Dalam pertemuan dengan delegasi Dewan Federasi Rusia, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Airlangga menyampaikan, BKSAP DPR RI menyambut baik perundingan perjanjian perdagangan Indonesia Euro-Asian Economic Union yang akan memperkuat sektor perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Rusia, serta negara-negara lain di kawasan Eurasia. Ia menjelaskan, sektor yang menjadi perhatian adalah sektor energi dan medis. Di sektor energi, terdapat kerjasama antara Rosneft dengan Pertamina untuk pengolahan minyak, dan kerjasama pada sektor medis akan ada kerjasama dengan Bio Farma untuk menekan harga obat-obatan. Kemudian dengan kerjasama ini, maka pertumbuhan trade antara Indonesia dan EUA ya, itu bisa meningkat 2 kali lipat dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Kedua, untuk sektor khususnya ada perhatian di bidang energi. Ya, seperti yang kita ketahui, kita banyak infrastruktur well infrastructure yang perlu melakukan modernisasi. Dan salah satunya adalah kerjasama Rosneft dengan Pertamina untuk pengolahan minyak. Kedua, kerjasama Sistema Group. Sistema Group ini adalah konglomerat perusahaan konglomerat Russia yang memiliki paten di bidang medis. Dan ini akan ada kerjasama dengan Bio Farma untuk menekan harga obat-obatan ke depannya. Lebih lanjut, Rafindra menyampaikan, Parlemen Indonesia dan Rusia akan bersiap dalam mengawasi proses realisasi seluruh kerjasama agar dapat berjalan dengan baik, serta dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kedua negara. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait penerapan kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan tentang risk sharing atau komponen biaya tertentu yang ditanggung pemegang polis dari total pengajuan klaim. Anggota Komisi 11 DPR RI Anna Muawanah tekankan pentingnya sosialisasi yang masif untuk mencegah ketidakpahaman publik. Mulai 1 Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mulai menerapkan kebijakan baru terkait risk sharing atau komponen biaya tertentu yang ditanggung pemegang polis dari total pengajuan klaim. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya sosialisasi yang masif untuk mencegah ketidakpahaman publik. Anna mendorong kebijakan baru tersebut disampaikan dengan istilah yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi yang dapat memicu kegaduhan. Untuk itu, ia meminta OJK dapat memastikan kebijakan baru ini tidak mengorbankan kualitas pelayanan yang didapatkan pemegang polis. Dengan peraturan OJK, rencana akan mengeluarkan co-payment mulai Januari. Nah, yang saya lihat adalah akan ada seperti kayak risk sharing daripada misal pemegang polis maupun pada rumah sakit rujukan. Nah, yang saya sampaikan adalah tolong betul-betul disosialisasikan agar tidak menjadi kekhawatiran atau kegaduhan terhadap pemegang polis. Tapi justru diyakinkan bahwa dengan sistem ini maka pemegang polis mendapatkan pelayanan yang paling baik dan juga mendapatkan kepastian terhadap pelayanan. Dalam kebijakan risk sharing, pemegang polis akan menanggung resiko sebesar 5% dari total pengajuan klaim dengan nilai maksimal Rp300.000 per pengajuan klaim untuk rawat jalan dan maksimal Rp3 juta per pengajuan klaim untuk rawat inap. Sebelum manfaat asuransi dapat digunakan, perusahaan asuransi dan pemegang polis harus terlebih dahulu menyepakati besaran biaya yang ditanggung pribadi pemegang polis. Kendan Hilman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Forum AIPA diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah dengan mengedepankan penguatan diplomasi parlemen, ekonomi hijau, dan inovasi teknologi. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Tapi begitu di samping itu kemiskinan luar biasa. Orangnya itu hidupnya sangat-sangat jauh daripada layak. Kita jadi bertanya-tanya apa nanti ke depan ya kira-kira. Apakah nanti mau jadi kota atau menjadi sebuah ibu kota baru atau apa nggak tahu ya. Apakah memang ini benar menjadi barang bukti yang nantinya akan diproses? Ini memang Pak Menteri ini benar-benar akan dijadikan alat bukti atau buying time. Bahkan ada nama-nama yang di sertifikat itu sudah dikirim ke sana kemari. Kami pun DPR sudah dapat daftar nama-nama itu. Berarti sebenarnya sudah Bahkan bisa diproses. karena tiba-tiba itu ada rakyat yang mendeklar atau mengumumkan bahwa saya yang masak. Di samping laut itu yang namanya hutan lindung mangrove yang sedang dalam proses 1.603 hektar yang akan dijadikan objek wisata. Begitu ada sedimentasi menjadi lahan daratan, disitulah proses ke BPN. Tapi ini lucunya adalah prosesnya kecepatan. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, BKSAP DPR RI menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam berbagai forum ASEAN sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan perdamaian kawasan. Dr. Cem Widya dari Kamboja telah resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal AIPA periode 2026-2028. BKSAP DPR RI menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam berbagai forum ASEAN sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan dan perdamaian kawasan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Airlangga menyampaikan, penunjukan Dr. Cem Widya, diplomat senior yang berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN, merupakan langkah tepat. Ia mendukung Dr. Cem Widya sebagai Sekretaris Jenderal AIPA, berkaca dari kontribusinya dalam mengadvokasi keanggotaan Kamboja di ASEAN, serta dalam kelahiran ASEAN Charter pada November 2007. Rafindra mendorong AIPA menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi besar bersama ASEAN melalui jalur parlemen, yakni Inisiatif Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Tadi kita kedatangan Pak Dr. Cem Widya dari Kamboja. Beliau akan menjabat sebagai Sekjen AIPA yang baru mulai tahun depan hingga 2028. Beliau juga melakukan pelopor agar Kamboja gabung sama ASEAN, menjadi advokat pertama yang mendorong bergabungnya Kamboja ke ASEAN. Kemudian beliau juga hadir di konferensi Bandung yang menghasilkan salah satunya ASEAN Charter. Jadi inilah diplomat senior dengan track record panjang, pernah menjadi dubes di beberapa lokasi, jadi menitik berankannya peran penting ASEAN. Lebih lanjut, Rafindra berharap forum AIPA dapat menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah, dengan mengedepankan penguatan diplomasi parlemen, ekonomi hijau, dan inovasi teknologi. Parlemen Indonesia berkomitmen berperan aktif dalam setiap forum di ASEAN sehingga stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi dapat tercapai dan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hilman dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait perpindahan ASN ke IKN, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan pentingnya penjadwalan bertahap dalam proses perpindahan ASN. Perpindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN akan dilakukan secara bertahap. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menegaskan pentingnya penjadwalan bertahap dalam perpindahan ASN. Sejauh ini proses penempatan ASN masih menunggu keputusan lintas kementerian, terutama Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Kedua instansi itu bertanggung jawab pada perencanaan formasi dan skema pembiayaan. Rifki Nizami menjelaskan, jumlah ASN pusat yang mencapai sekitar 1,3 juta orang tidak sebanding dengan kapasitas hunian di IKN.
Pasalnya, jumlah hunian ASN di IKN hanya sekitar 15.000 unit. Nah, kami memang mendorong agar proses mutasi ASN ke IKN itu dilakukan secara bertahap. Kita tahu jumlah ASN pusat itu ada 1,3 juta. Sementara kapasitas rusun yang ada di IKN sampai hari ini hanya sekitar 15.000. Ini perlu exercisement karena tidak mungkin semua ASN akan dikasih fasilitas rusun misalnya. Maka harus ditentukan nanti yang dapat rumah jabatan atau rusun jabatan itu siapa saja. Yang tidak, maka harus ada intervensi dari kementerian lembaga lain. Apakah diberikan fasilitas subsidi sangat murah untuk rumah-rumah mereka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu kami concern di 2026 untuk melakukan akselerasi terhadap mutasi ASN ke IKN. Karena kalau tidak, pembangunan fisik infrastruktur IKN akan mubazir, akan sia-sia. Rifki Nizami mengungkapkan Wakil Presiden rencananya mulai beraktivitas di IKN pada tahun 2026. Hal itu diperkirakan bakal mendorong perangkat kementerian dan sebagian aparatur pemerintahan untuk berkantor di IKN. Halim dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masyarakat nelayan di wilayah kepulauan seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses BBM bersubsidi. Masyarakat nelayan di wilayah kepulauan seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses BBM bersubsidi. Anggota Komisi 11 DPR RI Didik Haryadi menilai kelompok nelayan di wilayah pesisir dan pulau kecil merupakan penerima manfaat yang harus diprioritaskan. Karakter geografis kepulauan serta minimnya infrastruktur menyebabkan distribusi energi tidak merata. Kondisi ini dinilai harus menjadi perhatian nasional, bukan hanya terbatas pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sebab kemudahan akses terhadap BBM subsidi akan berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah dan Pertamina perlu memperkuat koordinasi untuk memastikan distribusi subsidi energi berjalan tepat sasaran. Dan kebetulan kan hari ini kita ada di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ini adalah kepulauan-kepulauan kecil ini banyak. Sebagai contoh memang kepulauan-kepulauan ini menjadi contoh untuk mendapatkan akses solar ini agak sulit. Nah, ini bisa jadi pemikiran secara nasional, bukan hanya di wilayah ini. Wilayah yang lain pun tentunya juga harus mendapatkan akses yang sama terhadap kemudahan-kemudahan mendapatkan solar subsidi untuk para nelayan, sehingga mereka bisa mengembangkan ekonomi lebih bagus lagi dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan kompensasi seperti ini, otomatis ini menjadi kompensasi, menjadi subsidi yang tepat sasaran. Berdasarkan data Destructive Fishing Watch Indonesia, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 80% nelayan tradisional masih kesulitan mendapatkan solar subsidi. Jauhnya jarak titik pengisian resmi dan terbatasnya pasokan di wilayah kepulauan menjadi penyebab utamanya. Dari Badung, Bali, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, cagar budaya merupakan jantung yang menjaga aliran kisah bangsa tetap berdenyut, yang menautkan kejayaan masa lalu dengan harapan masa depan. Dan DPR RI menilai bahwa setiap situs sejarah, setiap naskah kuno, dan setiap artefak leluhur merupakan cahaya yang menuntun kita memahami siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Aku mencintaimu. Masa kecil saya itu dari kelas 6 SD saya udah atlet ya. Oh, atlet. Ya, Wow. tapi begitu SMA saya melihat kok kaki tangan saya ini membesar-besar. Pun cuman on off gitu. Semangat di awal, beli raket, beli baju, beli ini, beli itu, mainnya cuma sekali gitu kan. Cuma sekali. Oke. Kalau Mona Lisa-nya Bu, ada ceritanya nggak? Ada Mona Lisa itu mungkin karena papa saya kurang kreatif kali ya. Kurang kreatif. Jadi begitu saya lahir dia dengar lagu Mona Lisa. Mona Lisa. Masuk keluar lah udah Oke. namanya. Mau main sih enggak, cuma ngeceng-ngeceng aja kan. Pokoknya ayo ngumpul, ayo. Oke, anak gaul Jakarta banget lah ya. Zaman itu ya, Iya, Blok zaman M itu. masih eksis. Tapi ya. sekarang juga Blok M udah mulai lagi nih. Iya, udah mulai lagi ya. Iya.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, setiap jejak leluhur yang tersimpan dalam situs, bangunan maupun artefak bukan sekadar warisan, tetapi merupakan modal kebudayaan yang mampu menggerakkan kemajuan bangsa. Melalui penguatan regulasi, penganggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan yang berkelanjutan, DPR RI berkomitmen memastikan seluruh warisan budaya bangsa tetap terlindungi dan juga lestari. Di dalam tiap serpihan budaya tersimpan arah perjalanan bangsa yang harus dijaga bersama. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pelestarian cagar budaya Indonesia menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional, memperkuat identitas bangsa, dan memupuk rasa nasionalisme. Serta bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata, sumber ekonomi kreatif, ikan sejarah bagi generasi muda. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati mengapresiasi upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap SMK Negeri 1 Pangkal Pinang yang telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya. Karena ini sebuah sekolah, tentunya ini sangat positif sekali sehingga anak-anak juga merasa memiliki dan menjadi sejarah yang tidak akan pernah hilang dari generasi ke generasi. Jadi nanti siswa-siswa yang akan bersekolah di situ dan menjadi sekolah yang terkenal karena memang ada sejarah di dalamnya. Hal yang sangat positif, SMK ini menjadi cagar budaya yang sejarahnya tidak akan pernah hilang karena terus akan ada generasi-generasi yang bersekolah di situ dan pasti secara word of mouth-nya akan ada cerita bahwa SMK 1 ini adalah cagar budaya, peninggalan dari sejarah yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro mendorong pengelolaan kawasan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas dan bermanfaat secara nyata bagi masyarakat sekitar. Kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan Candi Borobudur, terutama penataan zonasi, dan kebijakan yang dilakukan manajemen dengan melakukan pembatasan kunjungan ke puncak candi hingga maksimal hanya 4.000 wisatawan per hari, demi menjaga struktur tanah dan mengurangi kehausan batu candi, justru berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Gap antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat ini harus segera dudukkan satu meja supaya tidak terjadi kesenjangan. Karena apa? Beberapa pedagang yang tersisih akibat penataan itu merasakan ada berkurang penghasilan ekonominya. Pengurangan pembatasan pengunjung itu pun juga berpengaruh terhadap pendapatan penghasilan UMKM yang ada di seputar kawasan wisata. Tumpang tindih regulasi dan minimnya perhatian pemerintah terhadap tenaga ahli dan penjaga situs dapat menghambat pengembangan cagar budaya. Kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci. Kebudayaan bisa berjalan bersama dengan industri pariwisata.
Ya Elisa dan juga pemirsa, tentu kita sepakat ya kalau percaya diri ini merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam dunia kerja, kemudian pendidikan maupun interaksi sosial. Setuju Alfat, karena memang tingkat kepercayaan diri seseorang ini mempengaruhi cara kita berkomunikasi, berpendapat, hingga mengambil keputusan di berbagai situasi. Dan juga ada banyak langkah praktis nih pemirsa untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, mulai dari membangun kebiasaan positif, melatih kemampuan komunikasi, hingga menetapkan tujuan yang realistis. Dan pemirsa, tentunya kami akan hadirkan tipsnya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Tapi begitu di samping itu kemiskinan luar biasa. Orangnya itu hidupnya sangat-sangat jauh daripada layak. Kita jadi bertanya-tanya apa nanti ke depan ya kira-kira. Apakah nanti mau jadi kota atau menjadi sebuah ibu kota baru atau apa, nggak tahu ya. Apakah memang ini benar menjadi barang bukti yang nantinya akan diproses? Ini memang Pak Menteri ini benar-benar akan dijadikan alat bukti atau buying time. Bahkan ada nama-nama yang di sertifikat itu udah dikirim ke sana kemari. Kami pun DPR udah dapat daftar nama-nama itu. Berarti sebenarnya sudah bahkan bisa diproses. Karena tiba-tiba itu ada rakyat yang mendeklar atau mengumumkan bahwa saya yang masak. Di samping laut itu yang namanya hutan lindung mangrove yang sedang dalam proses 1.603 hektar yang akan dijadikan objek wisata. Begitu ada sedimentasi menjadi lahan daratan, disitulah proses ke BPN. Tapi ini lucunya adalah prosesnya kecepatan. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai ada beberapa tips untuk meningkatkan percaya diri, dan tentunya ini memerlukan konsistensi pemirsa, dan di setiap orang dapat memulainya dari langkah-langkah simple yang bisa kita lakukan setiap hari. Dan tentunya ini dukungan lingkungan, pengembangan diri, serta kemampuan untuk mengenali potensi diri menjadi kunci untuk membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Dan tentu langsung saja, mari kita simak tipsnya dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Setiap orang pasti pernah merasa tidak percaya diri, baik terhadap fisik, pencapaian, dan sebagainya. Itu hal yang sangat wajar. Tapi kabar baiknya, rasa tidak percaya diri bisa diatasi sedikit demi sedikit. Kepercayaan diri bukanlah soal kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk mencoba meski dalam kondisi ragu. Jika kamu sedang berusaha melawan perasaan tidak percaya diri, ketidakpercayaan tersebut seringkali menjadi penghalang dalam mengembangkan potensi diri. Namun, dengan metode yang tepat, kita dapat belajar untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri. Berikut beberapa tips untuk mengatasi rasa tidak percaya diri yang seringkali mengganggu, apalagi jika kamu akan presentasi atau ikut wawancara kerja. Kontak mata. Melakukan tatapan langsung ketika berkomunikasi memberi sinyal kepada orang lain bahwa kamu memiliki minat dan merasa santai. Pandangi mata lawan bicara sekitar 60% dari keseluruhan waktu dalam berdiskusi. Jika kamu merasa tatapan langsung terlalu menakutkan, mulailah dengan fokus pada titik yang berada di sekitar mata. Berdiri tegak. Orang yang memiliki rasa percaya diri umumnya terlihat berdiri atau duduk dengan punggung tegak, bahu terbuka, dan dada mengembang. Sikap tubuh ini tidak hanya memperlihatkan kepercayaan diri, tetapi juga memancarkan aura positif serta kesiapan dalam menghadapi segala tantangan. Berikut beberapa keuntungan dari menjaga postur tubuh yang baik, antara lain, meningkatkan sirkulasi oksigen ke otak dan seluruh tubuh, mengurangi ketegangan pada otot serta nyeri, meningkatkan daya fokus dan konsentrasi, memberikan kesan yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar. Hindari memasukkan tangan ke dalam saku. Sebisa mungkin jangan menyimpan tangan di dalam saku, terutama saat kamu merasa tanganmu bergetar. Kebiasaan ini malah memberi kesan bahwa kamu lebih gelisah dan kurang memiliki rasa percaya diri. Lebih baik letakkan tanganmu di luar saku untuk menunjukkan rasa percaya diri yang lebih. Senyum yang tulus dan ramah.
Salah satu bahasa tubuh paling kuat yang menunjukkan kepercayaan diri, orang yang percaya diri tidak ragu untuk tersenyum, baik dalam situasi sosial maupun profesional. Senyum yang tulus tidak hanya membuat kamu terlihat lebih ramah dan mudah didekati, tetapi juga memancarkan energi positif yang dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu. Bicara perlahan dan jelas. Ketika merasa cemas, kamu mungkin ingin segera menyelesaikan percakapan. Namun, berucap dengan cepat dapat menunjukkan rasa khawatir. Ambil napas dalam-dalam, beri sedikit waktu jeda dan ucapkan kata-kata dengan jelas. Dengan berbicara secara perlahan, kamu memberikan kesempatan pada orang lain untuk menangkap dan memberi tanggapan. Suara yang tenang menggambarkan kepastian diri. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak merasa ragu untuk diungkapkan. Itu dia beberapa tips dan informasi untuk kamu yang ingin terlihat lebih percaya diri. Ingat, proses membangun kepercayaan diri membutuhkan waktu. Jadi, nikmati setiap langkahnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Dari banyak tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kalau Alfat sendiri punya tips tersendiri nggak? Gimana caranya untuk bisa melatih kepercayaan diri? Ya tentunya jangan terlalu berpikir yang berlebihan karena memang Overthinking overthinking ya. Overthinking itu kadang bisa berpengaruh ya kepada percaya diri kita. Betul, dan tentunya harus sering berlatih karena ala bisa karena biasa tentunya Alfat ya. Dan pemirsa, itu dia informasinya untuk Anda yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya meskipun saat ini DPR RI sedang masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya hanya di kanal YouTube kami di TVR Parlemen, atau Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.